Hai, ini Josh. Berikut fakta teraneh dari berkas Epstein yang jarang dibahas. Nomor 50. Kata kanibal disebut 52 kali di berkas Epstein dan kanibalisme tercatat 6 kali. Satu email dari pengirim yang disamarkan memicu rumor online bahwa itu merujuk pada sebuah restoran bernama Kanibal dan berulang kali menyebutkan dendeng yang menurut beberapa orang merupakan kata sandi. Namun, berkas lain berisi tuduhan yang jauh lebih eksplisit tentang aktivitas Epstein. Nomor 49, sebuah berkas menunjukkan Epstein dan rekan diduga terlibat pengorbanan ritual. Berkas ini terkait dugaan wawancara pejabat FBI dengan pria anonim pada 2019. Pria tersebut mengklaim bahwa dia menyaksikan tindakan pengorbanan di atas kapal pesiar milik Epstein pada tahun 2000, meskipun dia tidak memberikan bukti apapun. Ini tetap salah satu kisah paling mengganggu tentang pelaku perdagangan seks terkenal itu. Berkasnya mungkin sudah disunting, tapi yang kita tahu tetap mengerikan. Nomor 48. Banyak email menunjukkan Epstein meminta perempuan berbagai usia mengirim foto dan video eksplisit. Banyak di antaranya tampak gugup atau tertekan menjelaskan ketakutan mereka. Pada email 2015 seorang perempuan bilang masih perawan dan tidak tahu soal seks. Epstein mengabaikan lalu memerintahkannya kirim swafoto eksplisit. Obsesi Epstein lebih dari sekadar email nomor 47. Ia memasang banyak kamera tersembunyi di propertinya. Pelaku perdagangan seks meminta pilot pribadinya, Larry Visovsky, membeli kamera tersembunyi pendeteksi gerakan. Visovsky mengonfirmasi telah membeli kamera itu dari toko mata-mata di Florida sambil berkata, "Ukurannya sangat kecil, hanya sebesar flash disk." Visovsky juga menulis bahwa ia sudah mulai memasang kamera-kamera itu di dalam kotak tisu dan bahwa voyeurisme merambah ke setiap sudut kerajaan gelapnya. Nomor 46. Epstein diduga merekam tokoh terkenal dengan kamera tersembunyi. Saat kamera dipasang, ia menerima email bertuliskan, "Ingat apa yang sudah kita bicarakan. Jika kamu ingin memasang kamera di dalam rumah, itu harus dilakukan dengan sangat diam-diam. Orang-orang Rusia mungkin bisa membantu." Banyak orang yakin Epstein diam-diam merekam tamu dan mungkin mengirim rekaman itu ke intelijen Rusia untuk memeras politisi dan pengusaha global. Dan ini baru awal. Nomor 45, banyak email Epstein masih misteri akibat sensor, termasuk satu yang dikirim sehari setelah Donald Trump menang pemilu 2016. Jeffrey yang terhormat, Anda adalah pria yang sangat cerdas dan berkuasa. Tolong beritahu saya apa yang akan terjadi dengan Eropa. Di Eropa Timur, Epstein memberikan jawaban singkat, tidak apa-apa. Bahkan kalangan elit Hollywood pun terjerat dalam jaringan mengerikan Epstein. Nomor 44, seorang yang disebut sebagai guru Oscar bercanda tentang memberikan Epstein seorang bayi dari Afrika. Peggy Siegel, orang dalam Hollywood yang dikenal mengatur pemutaran eksklusif dan promosi kandidat Oscar, telah lama berhubungan dengan Epstein. Dalam salah satu pertukaran email tahun 2009 saat dia sedang berkunjung ke Kenya, Siegel menawarkan untuk membawakan seorang bayi kecil untukmu, atau 2 anak laki-laki atau perempuan. Tak ada yang di Hollywood secara terbuka mempertanyakan pertukaran itu. Kesombongan Epstein soal kekuasaan hanya sedikit menyinggung kebejatan. Nomor 43, Epstein mengklaim memiliki hubungan langsung dengan banyak pemimpin dunia. Dalam email dengan para pebisnis, teman, dan rekan, dia membanggakan jaringan kuatnya di bidang media, teknologi, dan politik. Dalam percakapan 2018 dengan mantan ahli strategi Gedung Putih, Steve Bannon, Epstein berkata, "Ada banyak pemimpin negara yang bisa kami atur agar Anda bertemu langsung." Dia berbicara seolah-olah mengatur pertemuan dengan presiden adalah hal yang biasa. Tapi Epstein tidak sekadar membangun jaringan. Dia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih jahat. Nomor 42. Ehud Barak menyebut Epstein sebagai pengumpul orang. Berbagai email menunjukkan Barak mengatur makan malam, pertemuan, dan panggilan dengan Epstein. Pada ulang tahun, Epstein ke-63 Barak dan istrinya menulis surat yang menyoroti rasa ingin tahu dan kemampuannya mengetahui segalanya tentang semua orang. Kata-kata itu terbukti seperti ramalan. Nomor 41, nama Woody Allen muncul lebih dari 7.000 kali di berkas itu. Pada 2012, Epstein menyebut sedang di Paris bersama Woody Allen dalam email. Koresponden anonim bertanya apakah mereka akan ke konvensi les pedofil, sementara Allen tidak didakwa kesalahan apapun. Email menunjukkan kedekatannya dengan Epstein,
termasuk bantuan Epstein pada Putri Alan masuk perguruan tinggi. Koneksi selebritinya pun terus bertambah. Nomor 40 lebih mengejutkan. Deepak Chopra, guru zaman baru, muncul ribuan kali di dokumen Epstein. Catatan menunjukkan dia sering bertemu Epstein, menghadiri makan malam di rumahnya di New York, dan mengundang Epstein ke Israel tahun 2017, serta memintanya membawa gadis-gadisnya. Chopra membantah melakukan kesalahan dan menulis pernyataan online menyesali penilaian buruknya. Bahkan ikon kesehatan tak kebal dari lingkarannya. Nomor 39, guru umur panjang selebriti, Peter Attia, juga pernah berkomunikasi dengan Epstein. Email mereka menunjukkan diskusi seksual eksplisit dan kedekatan dengan Attia yang mengaku merasa sakau jika lama tak bertemu Epstein. Pada percakapan 2015 dengan Attia, yang kini sudah meminta maaf, dia berkata, "Masalah terbesarnya jadi temanmu adalah hidupmu luar biasa. Tapi aku tak bisa menceritakannya ke siapapun." Koneksi Epstein tak hanya di Amerika Serikat, tapi juga dengan banyak tokoh penting di Timur Tengah. Salah satu kontaknya yang paling terkenal adalah Sultan Ahmed bin Sulaim, seorang pengusaha Emirat dan Chief Executive Officer perusahaan logistik multinasional Dubai Ports World. Dalam email 2013, bin Sulaim memberitahu Epstein bahwa wanita Moldova tidak secantik di foto. Namun wanita Ukraina sangat cantik. Email-email itu menunjukkan sisi mengerikan Epstein. Nomor 37, Epstein kerap blak-blakan dalam email, bahkan saat membahas topik serius. Pada email 2019, Epstein mengkritik wanita karena mudah terdistraksi saat memijat kepala dan kakinya. Di pesan lain, Epstein menulis, "Kamu baik-baik saja? Aku suka video penyiksaan itu." Dalam beberapa kesempatan, Epstein menyebut wanita dengan kata "itu" alih-alih "dia" atau "miliknya", menunjukkan bahwa dia memandang mereka, terutama perempuan, hanya sebagai objek semata. Nada itu menunjukkan betapa perilakunya sudah menjadi hal yang biasa baginya. Kontrol tidak menjadi pilihan di lingkaran dalam Epstein, akan dijelaskan nanti. Nomor 36, Epstein membuat aturan ketat dan aneh untuk staf di rumah mewahnya di Florida yang tertulis dalam buku pedoman rumah tangga. Air conditioner kamar utama harus selalu disetel 60 derajat Fahrenheit. Ada juga aturan khusus soal penyediaan dan penempatan mainan seks. Aturan di rumah mewah itu makin menakutkan. Buku pedoman rumah Epstein menyatakan senjata api harus disimpan di laci samping tempat tidur kamar utama. Buku itu menetapkan aturan ketat, hampir seperti kultus, tentang perilaku staf di sekitar Epstein dan tamunya. Bagian paling menakutkan dari buku pedoman itu memerintahkan staf untuk tidak melihat, mendengar, atau mengatakan apapun mengisyaratkan budaya gelap dan rahasia di rumah Epstein. Aturan itu dibuat untuk kendali, bukan kenyamanan. Pengaruh Epstein bahkan mencapai kekuasaan tertinggi. Nomor 34. Pengaruh Epstein masuk ke pemerintahan Amerika Serikat. Howard Lutnick, Menteri Perdagangan, termasuk pejabat yang berkomunikasi dan mengunjungi Pulau Epstein. Seperti ditunjukkan email 2012, Lutnick dan keluarganya singgah di sana. Dengan Lutnick kemudian mengakui bahwa ia berkunjung bersama istrinya, 4 anaknya, dan para pengasuh mereka. Meski mengaku putus hubungan dengan Epstein, sejak 2005 pejabat tinggi dan tokoh berkuasa tetap bertemu dengannya. Nomor 33, Larry Summers, mantan Menteri Keuangan di era Bill Clinton, tercantum dalam berkas dan tercatat beberapa kali menghadiri pertemuan serta makan malam dengan Epstein. Mereka saling bertukar lelucon dan kritik tentang Presiden Donald Trump. Epstein berkata pada Summers, "Duniamu tak paham betapa bodohnya dia." Summers mengakui keputusan tetap berhubungan dengan Epstein setelah divonis adalah kesalahan dan sejak itu mengundurkan diri dari beberapa jabatan. Tidak ada arena profesional yang tertutup bagi terpidana perdagangan seks. Nomor 32, Epstein juga terkait dunia olahraga. Berkas yang baru saja dirilis tersebut berisi email antara terpidana perdagangan seks dan Steve Tisch, salah satu pemilik tim sepak bola New York Giants. Tisch menulis email ke Epstein menanyakan apakah wanita yang ia temui di rumah Epstein adalah pro atau orang biasa. Epstein juga mengaku punya hadiah untuk Tisch, seorang wanita Tahiti yang disebutnya eksotis dan akan dikenalkan kepadanya. Semuanya makin sulit dipercaya. Nomor 31, Epstein dan beberapa rekannya
dilaporkan mencoba menghubungi Ratu Elizabeth kedua menjelang Academy Awards 2011 untuk mendukung film The King's Speech karya Harvey Weinstein. Istana Buckingham menolak dan Ratu tidak terlibat. Film itu meraih banyak penghargaan, termasuk film terbaik. Itu bukan satu-satunya pertemuan Epstein dengan keluarga kerajaan Inggris ke-30. Tahun 2000, 9 mantan Duchess of York menyebut Epstein sebagai saudara laki-laki yang diinginkannya setelah Epstein divonis kasus pelecehan seksual. Sarah Ferguson, mantan istri Andrew Mountbatten Windsor, meminta Epstein 20.000 pound sterling lewat email untuk biaya sewa setelah usahanya bangkrut. Dia menyebutnya legenda dan berkata, "Saya siap melayani Anda, nikahi saya." Elit politik Eropa juga terlibat. Nomor 29, rekan Epstein di Eropa, Miroslav Lajčák, mantan Menteri Luar Negeri Slovakia, menerima gambar yang telah disunting dari Epstein pada Oktober 2018. Lajčák bertanya, "Kenapa aku tidak diundang ke permainan ini?" Epstein menjawab, "Aku pilih gadis, Mi. Siapa yang menolak bisa dapat dua-duanya. Aku tidak posesif dan mereka bersaudara." Sejak itu, Lajčák telah mengundurkan diri sebagai penasihat keamanan nasional, meskipun dia belum secara resmi dituduh melakukan kesalahan apapun. Namun, minatnya menjadi semakin aneh. Nomor 28, Epstein disebut bepergian dengan harem wanita, istilah yang digunakan miliarder Inggris Richard Branson. Pada email 2013, Epstein berterima kasih atas keramahan dan saran public relations Branson. Branson membalas senang bertemu Epstein dan ingin bertemu lagi, dengan syarat Epstein membawa haremmu. Branson menyatakan harem itu adalah 3 wanita dewasa yang bepergian dengan Epstein. Nomor 27 Epstein tertarik pada konsep perjalanan waktu. Tahun 2011, Epstein membahas dampak biologis perjalanan waktu dengan Profesor Martin Nowak dari Harvard. 2 tahun kemudian, dia mengirim email ke Profesor Yale David Galarenter tentang pengalaman barunya melakukan perjalanan ke masa lalu. Kehidupan pribadinya juga menimbulkan pertanyaan lebih gelap. Nomor 26, Epstein tampaknya mencari istri palsu. Pada Mei 2016, ia mendapat email dari pengirim anonim menanyakan apakah ia masih butuh istri palsu. Pengirim mengklaim menemukan kandidat sempurna, wanita Yahudi Rusia 50 tahun, fasih Inggris, pernah tinggal dan bekerja di New York City. Bahkan miliarder teknologi terjangkau olehnya. Elon Musk berkirim email dengan Epstein dan rekan-rekannya pada 2012 sampai 2013. Dalam salah satu pesan, bos teknologi tersebut tampak antusias ingin mengunjungi pulau pribadi Epstein dengan bertanya, "Hari atau malam, apa yang akan menjadi pesta paling liar di pulau Anda?" Tampaknya Musk tidak pernah pergi karena rencananya batal. Dia membela diri di X, mengaku telah berulang kali menolak undangan. Tampaknya tak ada tempat terlarang bagi Epstein. Nomor 24, Epstein diundang ke Istana Buckingham pada 2010. Ia mengirim email ke seseorang berjuluk Duke, diduga mantan Pangeran Andrew Mountbatten Windsor. Dia meminta waktu pribadi di London dengan Andrew diduga membalas, "Senang sekali kamu datang ke Istana Buckingham," yang diyakini berarti Istana Buckingham. Satu nama dalam berkas itu terus mengejutkan. Nomor 23, Donald Trump, tokoh yang paling sering disebut di berkas Epstein. Spreadsheet Federal Bureau of Investigation, 6 halaman, mencatat beberapa orang menelepon National Threat Operation Center dan menuduh Presiden Amerika Serikat melakukan kesalahan pada perempuan muda. Peneliti saat itu menganggap informasi itu tidak kredibel dan Gedung Putih telah menyatakan tuduhan itu salah. Namun, pulau itu tetap menyimpan misteri yang lebih gelap. Nomor 22, di pulau tempat tinggal Epstein, ada pintu jebakan mengarah ke air. Foto berkas menunjukkan pintu terbuka dengan pegangan berkarat menuju kolam air gelap di bawahnya. Beberapa orang khawatir pintu ini langsung ke laut dan bisa dipakai untuk tujuan jahat, seperti hukuman atau pengorbanan ritual. Pemeriksa fakta menyarankan pintu itu mungkin untuk pengumpulan dan penyaringan air. Tidak ada penjelasan resmi yang menyelesaikan perdebatan ini. Apakah Epstein tahu rahasia negara? Nomor 21,
Pejabat pemerintah Inggris membocorkan info rahasia ke Epstein. Mantan Dubes Amerika Serikat Peter Mandelson diduga membagikan info pasar sensitif ke Epstein tahun 2009 saat di pemerintahan Inggris, menunjukkan pengaruh global Epstein. Sejak itu, Mandelson dipecat sebagai duta besar dan per Februari 2026 tengah diselidiki otoritas Inggris. Uang tampaknya senjata terkuatnya. Nomor 20, Epstein sering mengirimkan uang dalam jumlah besar ke rekan-rekannya di berbagai negara. Dengan banyak contoh tercatat di berkasnya. Membayar penerbangan kelas 1, biaya kuliah, dan membantu tagihan untuk semua orang. Dari mantan Duchess of York sampai Dr. Oz. Dengan kekayaan sekitar 600 juta dolar saat wafat, Epstein mudah menghamburkan uang demi bantuan dan memperluas pengaruhnya. Dalam semua berkas, satu kata sering muncul dan itu bukan yang diharapkan. Nomor 19. Kata whoops muncul lebih dari 400 kali dalam berkas Epstein. Epstein menggunakan kata ini dengan cara yang aneh dan mengganggu. Dalam salah satu pertukaran email, dia membalas dengan kata whoops setelah pengirim menulis bahwa mereka memberinya izin untuk membunuh seseorang yang telah berbohong kepada mereka. Epstein juga menulis whoops saat dia tahu dugaan penyerangan wanita muda dan kabar istri kedua, Robert F. Kennedy Jr. meninggal. Bahkan calon anggota keluarga kerajaan saling bertukar pesan ramah. Nomor 18. Epstein memiliki hubungan dekat dengan Ratu Norwegia. Ada banyak pertukaran email antara pelaku perdagangan seks tersebut dan putri mahkota Norwegia, Mette-Marit, yang bertanggal antara tahun 2011 dan 2014. Dalam pesannya, sang putri menyebut Epstein berhati lembut, baik hati, dan menawan. Dia juga berkirim pesan dengan Epstein soal perburuan istri di Paris dan menyebut wanita Skandinavia lebih cocok dijadikan istri. Epstein kaya dan berkuasa. Setelah meninggal, kekayaannya puluhan juta dolar diwariskan ke banyak rekannya. Salah satu dokumen dalam berkas Epstein adalah Trust 1953, di mana dia mencantumkan orang-orang yang ingin mewarisi kekayaannya. Meski banyak nama di dokumen itu disunting, beberapa sudah diungkap ke publik, seperti pengacara Epstein, Darren Indyke, dan akuntannya Richard Kahn. Penerima manfaat lainnya termasuk pilot Epstein, saudaranya, anak-anak tokoh politik, dan beberapa individu yang sangat sedikit diketahui. Dan ini menjadi semakin mengejutkan. Nomor 16. Penerima manfaat utama Epstein dalam Trust 1953 adalah Karina Shuliak. Ia mewarisi hampir semua properti, cincin berlian, dan koleksi berlian lepas. 50 juta dolar tunai dan 50 juta dolar anuitas dibayar bertahap selama beberapa tahun. Warisan besar itu mengejutkan penyelidik. Shuliak, diduga pacar Epstein, adalah orang terakhir yang meneleponnya sebelum kematiannya di penjara 2019. Dan yang terburuk belum datang. Nomor 15. Epstein berusaha bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin yang namanya sering muncul di dokumen itu. Antara 2013 sampai 2018, dia sering meminta teman mengatur pertemuan langsung dan mencoba mendapatkan visa Rusia. Meski tak pasti keduanya pernah bertemu, kode rahasia dapat membuka sisi gelap dunia Epstein. Nomor 14, ada ratusan referensi tentang pizza di berkas itu. Kata pizza awalnya muncul lebih dari 900 kali di berkas-berkas itu, meski puluhan referensi kemudian dihapus. Beberapa orang juga menyebut pizza dan soda anggur bersama pada 2018. Rekan Epstein bertanya, "Ini lebih baik dari kue kering Tiongkok? Ayo makan pizza dan minum soda anggur lagi." Referensi itu sering muncul di konteks tak biasa. Banyak komentator yakin itu mungkin kata sandi Epstein dan lingkarannya untuk menyebut aktivitas jahat mereka. Rencana terhadap anak-anak makin gelap. Nomor 13, Ghislaine Maxwell diduga mencoba punya anak dengan Epstein dalam email 2007. Meski saat itu Maxwell mengaku sudah keluar dari lingkaran dan hubungan dengan Epstein. Dia membuat instruksi rinci kepada Epstein untuk memberikan sampel sperma, menunjukkan rencana prosedur kesuburan bersama. Ini terkait pernyataan Virginia Jeffrey, korban Epstein, yang mengklaim dalam memoarnya bahwa Epstein dan Maxwell
ingin menjadikannya ibu pengganti untuk anak mereka. Itu bukan satu-satunya upaya Epstein menjadi ayah ke-12. Ia mungkin punya satu anak rahasia. Banyak petunjuk tentang kemungkinan keturunan Epstein ditemukan di berkas, termasuk pesan dari mantan Duchess of York, Sarah Ferguson. Pada 2011 Ferguson mengirim email ke Epstein mengucapkan selamat atas kelahiran putranya. Namun, ceritanya memburuk setelah itu. Nomor 11. Referensi soal anak Epstein juga muncul di buku harian korban yang diduga. Dalam jurnal, seorang wanita muda membagikan hasil ultrasonografi kehamilan dengan pesan berkode yang mengisyaratkan Epstein menghamilinya. Lebih parahnya, dia bilang bayinya langsung diambil setelah lahir. Jika benar, ini menunjukkan sesuatu yang lebih terorganisir dan mengganggu. Pulau itu punya simbol fisik kerahasiaan. Epstein membangun bangunan mirip kuil di titik tertinggi pulau. Bagian luar bangunan dihiasi garis biru putih dan tangga batu menuju 2 pintu ganda megah. Bagian dalam kuil tampak belum selesai, terdapat 2 kasur berplastik kuning dan potongan kayu di lantai. Sementara itu, langit-langitnya dihiasi dengan mural aneh yang menggambarkan tanda-tanda zodiak. Tidak ada yang tahu mengapa bangunan ini dibuat atau bagaimana bangunan ini digunakan. Obsesi ilmiah Epstein sangat mengganggu. Nomor 9, Epstein terobsesi dengan genetika. Pelaku perdagangan seks diketahui sangat tertarik pada transhumanisme, yaitu gagasan meningkatkan manusia lewat rekayasa genetika. Namun, email-email terbaru menunjukkan obsesinya pada topik ini. Epstein membahas pendanaan penelitian untuk modifikasi genetik embrio demi menghasilkan anak dengan sifat yang diinginkan dan menyebut mereka sebagai bayi rancangan. Eksperimennya makin aneh. Nomor 8. Dalam email ke ilmuwan dan pengusaha terkenal, Epstein membahas kemungkinan rekayasa genetika untuk meningkatkan gairah seks perempuan. Dia membahas ide ini secara mendalam dengan mantan profesor biologi manusia Stanford, Nathan Wolff. Mereka beberapa kali mempertimbangkan membuat Viagra untuk perempuan dan membahas studi tentang hubungan perilaku seksual dan keragaman mikroba pada perempuan. Keyakinannya mengungkapkan hal yang mengkhawatirkan. Nomor 7. Obsesi genetik Epstein juga melibatkan keyakinan rasis yang kuat. Dalam pertukaran email tahun 2016 dengan ilmuwan kognitif asal Jerman dan mantan profesor Massachusetts Institute of Technology Joshua Buck, Epstein menunjukkan ketertarikan pada gagasan memodifikasi secara genetik orang kulit hitam agar, kutip, menjadi lebih pintar. Di tahun yang sama, Epstein menulis ke Noam Chomsky, menyatakan keyakinannya bahwa gen memori kerja pada orang kulit hitam bisa ditemukan dan diubah untuk meningkatkan kecerdasan. Ia bahkan bereksperimen pada dirinya sendiri. Nomor 6. Epstein membayar tes gen untuk memperpanjang umurnya. Tahun 2008 Epstein membayar dokter senior di Rumah Sakit Umum Massachusetts untuk mengurutkan genom dan meneliti umur panjangnya, diduga termasuk rekayasa gen eksperimental yang bisa memperpanjang hidupnya. Total biaya proyek hampir $200.000, meski catatan menunjukkan Epstein hanya membayar $2.000 sebagai uang muka. Rencana utamanya sebenarnya lebih ekstrim. Nomor 5, Epstein punya skema rahasia menyebarkan DNA-nya. Dia dilaporkan ingin menghamili 20 wanita sekaligus di peternakannya di New Mexico yang disebutnya pabrik bayi. Dia menyampaikan niat ini ke pebisnis dan ilmuwan ternama. Meski tak terbukti dijalankan, fakta dia memikirkannya sudah menunjukkan kebejatannya. Rumah Epstein mencerminkan pikiran gelap dan obsesinya pada seni serta gambar eksplisit. Banyak foto yang dirilis dari berbagai propertinya menunjukkan tak terhitung gambar, lukisan, foto, dan penggambaran lain tentang wanita telanjang. Sebuah foto meja kerjanya di New York menampilkan foto berbingkai seorang wanita berpakaian minim yang berbaring di tempat tidur, sementara sebuah mural di salah satu kamar tidurnya menggambarkan sosok telanjang yang sedang berlari-lari kecil. Sosok-sosok iblis mengawasi, namun beberapa karya seni Epstein bahkan lebih buruk. Nomor 3, karya seni dan furnitur bertema menakutkan ditemukan di seluruh rumah Epstein di New York. Foto-foto dari berkas Epstein
menampilkan gambar aneh dan mengganggu yang digunakan untuk dekorasi apartemen pelaku perdagangan seks di New York City. Contohnya, ada patung pria muda duduk di bangku berukuran asli. Namun, benda yang paling mengganggu adalah sebuah meja di salah satu lorong yang dihiasi dengan patung dua bayi menangis, yang tampaknya menempel pada kaki meja tersebut. Bahkan teman dekat Epstein pun meragukan siapa dia. Steve Bannon pernah menyiratkan Epstein mungkin iblis dalam wawancara video yang dirilis bersama berkas-berkas itu. Bannon, mantan penasihat Trump, bertanya pada Epstein apakah dia menganggap dirinya iblis. Epstein tersenyum dan menjawab, "Tidak, tapi aku punya cermin yang bagus." Bannon mendesaknya menjawab, sambil menyebut Epstein punya sifat iblis. Epstein membalas, "Iblis menakutkanku." Menjelang akhir, segalanya berubah. Nomor 1, Epstein dilaporkan siap bekerja sama dengan FBI tak lama sebelum kematiannya, kurang dari 2 minggu sebelum dia dilaporkan meninggal di penjara. Agustus 2019, pengacara Epstein bertemu Jaksa Federal Manhattan untuk bahas kemungkinan kerjasama dengan pihak berwenang. Dokumen FBI menyebut ada diskusi umum soal kemungkinan penyelesaian kasus Epstein, menandakan dia mungkin siap mengungkap kebenaran aktivitas ilegalnya. Hal ini memicu teori yang sudah lama beredar bahwa orang-orang berkuasa mungkin telah membunuhnya untuk membungkam apa yang dia ketahui. Cek kesalahan yang membongkar operasi Jeffrey Epstein, atau klik video ini.